bagaimana alur penyusunan keputusan BPD itu? Sebuah keputusan BPD akan bisa dibuat manakala adanya hal yang melatar belakang atau yang mendelegasikan atau yang mengamanatkan, memerintahkan, diantaranya adalah adanya peraturan di atasnya yang memang memerintahkan harus dibuatkan peraturan keputusan BPD. Misalnya di Permendagri nomor 110 bahwa BPD ini harus selambat-lambatnya 7 hari setelah diresmikan harus sudah menerbitkan minimal 2 hal, yaitu apa? Kelengkapan BPD, strukturnya menjadi sebuah dibuat dalam bentuk keputusan. Yang kedua adalah keputusan BPD tentang peraturan tata tertib BPD. Minimal 2 hal ini itu harus sudah selesai paling lambat 7 hari setelah BPD diresmikan. Tidak dilantik ya, bahasanya jelas diresmikan. Karena dilantik itu sudah jabatannya jelas, tapi kalau diresmikan baru pada sisi keanggotaannya. Jabatannya itu nanti akan muncul berdasarkan musyawarah BPD di hari-hari pertama setelah diresmikan. Itu. Jadi tidaklah benar jika selama ini ada daerah BPD itu dilantik atau diresmikan apabila BPD ini sudah menyodorkan daftar strukturnya. Itu salah. Bahwa struktur BPD itu akan lahir ketika BPD sudah resmi anggotanya. Nah, kalau belum diresmikan, apapun yang diputuskan, walaupun itu dalam musyawarah, dia baru calon jadi, maka tidak bisa melahirkan keputusan apa-apa. Itu. Sebab saya masih mendengar, saya masih menerima informasi dari berbagai daerah, BPD itu bahasanya dilantik gitu lah. Itu salah satu syaratnya adalah harus sudah menemukan siapa wakilnya seperti itu adalah keliru besar. Itu adalah gagal di dalam memahami peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 100 tahun 2016. Ini. Hal kedua yang bisa menjadikan alasan atau melatar belakang akan munculnya keputusan BPD adalah pengajuan dari kepala desa. Misalnya pengajuan terhadap perdes atau rancangan perdes, maka BPD akan melakukan pembakasan lalu mengambil keputusan. Oke. Yang ketiga adanya perdes yang memang mengamanatkan BPD harus membuat keputusan tertentu terkait dengan substansi yang ada di perdes tersebut. Misalnya apa ini? Perdes RKPdes dan APBdes. Dari 2 perdes ini maka BPD akhirnya melakukan musyawarah untuk mengambil keputusan atas tim WAS, tim pengawas. Dari Perkades BPD akan mengambil keputusan tim verifikasi. Jadi itu contoh. Kemudian atas usulan anggota bisa terkait dengan kinerja atau dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi BPD, bisa jadi usulan anggota ini atas sebuah rancangan peraturan. Yang ketiga, usulan anggota atas pengambilan sikap terhadap kondisi tertentu yang terkait dengan kebijakan pemerintah desa. Lalu yang kelima adalah keputusan BPD bisa diambil
karena adanya aspirasi dari masyarakat. Aspirasi masyarakat. Contoh, masyarakat menghendaki terhadap satu program yang mana ini perlu segera ditindaklanjuti. Tetapi oleh pemerintah desa nampaknya ini dibiarkan terbengkelai atau tidak terurus. Atas usulan-usulan masyarakat, aspirasi masyarakat, BPD kemudian mengambil sikap, membuat keputusan yang isinya adalah berupa rekomendasi agar segera itu direalisasi atau ditindaklanjuti. Itu misalnya sebagai contoh. Lalu yang keenam adalah hasil pengawasan yang dilakukan oleh anggota BPD yang kemudian disampaikan di dalam musyawarah BPD untuk diambil keputusan sebagai sikap BPD. Dan hasil evaluasi yang dilakukan BPD terhadap kegiatan anggaran pemerintah desa dan juga atas kinerja kepala desa. Nah, dalam proses pengambilan keputusan atas semua yang melatar belakang ini yang mendorong atau yang memerintahkan BPD atau memberi kesempatan peluang bagi BPD untuk mengambil keputusan yang dilakukan dalam musyawarah ini, BPD bisa melakukan musyawarah dengan berbagai alternatif. Ada musyawarah pleno BPD yang bersifat tertutup. Artinya berarti hanya para anggota BPD saja yang hadir dalam musyawarah itu. Ada musyawarah BPD yang bersifat terbuka. Berarti apa? Mengundang pihak lain atau di luar BPD, bisa LKD, bisa juga pemerintah desa, tetapi di dalam musyawarah itu yang selain daripada anggota BPD, mereka hanya sebagai peninjau dan atau tamu dan tidak punya hak suara. Bahkan wartawan atau LSM pun juga bisa hadir tetapi tidak punya hak suara. Lalu musyawarah kerja BPD. Musyawarah kerja BPD ini terkait dengan satu masalah yang perlu diklarifikasi terhadap aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah desa maupun LKD, di mana BPD harus minta keterangan atau mengklarifikasinya. Nah, musyawarah ini berarti melibatkan pihak di luar anggota BPD. Misalnya terhadap kegiatan salah satu pembangunan di desa, misalnya jalan, ada masalah kayaknya di tengah rai ini bermasalah, maka BPD bisa mengundang TKA-nya bersama TPK-nya melalui kepala desa agar diundang itu dalam musyawarah kerja BPD untuk diklarifikasikan. Itu misalnya. Jadi musyawarah kerja BPD. Kemudian musyawarah desa. Sampai hari ini masih banyak kata musyawarah desa ini atau event musyawarah desa ini justru yang mengundang tidak BPD. Jika itu terjadi, maka apapun yang dihasilkan dalam label judul atau judul musyawarah desa, tetapi yang mengundang tidak BPD, maka apa yang dihasilkan itu tidak bisa dijadikan hukum atau aturan atau keputusan. Artinya tidak sah. Sebab sampai hari ini masih banyak musyawarah desa yang mengundang adalah kepala desa. Maka ini tidak bisa dibenarkan, ini adalah inkonstitusional. Tuh. Nah,
pilihan-pilihan, 4 pilihan dalam musyawarah inilah semuanya nanti itu apa yang dihasilkan ini hasil akhir adalah berupa keputusan BPD. Nah, keputusan-keputusan BPD ini bisa jadi akhirnya apa? Bisa jadi berupa peraturan yang mengatur secara khusus terhadap BPD yang bersifat intern, misalnya ya peraturan tentang tata tertib BPD. Hasil daripada musyawarah-musyawarah ini bisa menghasilkan penetapan, misalnya keputusan BPD tentang tim pengawas, pengisian perangkat desa, tim pengawas Pilkades, tim pengawas kegiatan anggaran tahun anggaran 2022 misalnya. Itu penetapan. Lalu yang ketiga adalah berupa rekomendasi. Rekomendasi ini adalah dalam bahasa sederhananya bisa saran, bisa saran, masukan, atau bahkan ini adalah sebuah pengajuan. Kalau rekomendasi ini disampaikan kepada kepala desa, maka yang muncul adalah saran masukan maknanya. Tapi kalau rekomendasi ini bisa disampaikan kepada bupati, bisa jadi adalah sebuah usulan. Tapi dalam kategorinya adalah rekomendasi. Rekomendasi juga menunjukkan satu sikap BPD. Jadi rekomendasi itu adalah merupakan ejawantah dari sikap BPD terhadap segala sesuatu dalam pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dikomandani atau yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa atau kepala desa dan perangkat desa, juga LKD yang ada di desa. Itu saudara sekalian alur daripada menyusun keputusan BPD.